Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Manado dimanapun Anda berada. Senang sekali bersama saya Steve Kolibo lagi untuk dialog forum kawan doa pagi moderasi beragama dalam harmoni Nusantara. Dan ini juga merupakan rangkaian nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah juga Anda akan mengikuti dialog dengan tema yang sama langsung dari Pro 3 RRI nanti di Jakarta pendengar ya. Dan untuk hari ini bersama saya di studio Pro 1 RRI Manado sudah hadir narasumber kami yang akan membahas mengenai moderasi beragama dalam harmoni Nusantara. Yang pertama ini ada Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Utara, ada Kiai Haji Abdul Wahab Abdul Ghafur. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak mungkin agak dekat ke mic. Terima kasih Pak Kiai sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini. Kemudian juga ada Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Multimedia Saudara Gemim sekaligus juga Sekretaris DPW MUKI Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Pendeta Alfred. Ya, selamat pagi semua pendengar. Salam sejahtera dan shalom. Shalom Pak. Ini kalau misalnya Pak Alfred biasanya muncul di pagi hari pendeta ya, tapi pagi ini di jam 9 di dialog forum kawan dua. Dan kami juga masih menunggu salah satu narasumber kami, ada Sofian Jimmy Rosadi SH, beliau selaku Dewan Rohaniawan dan pimpinan Pusat Majelis Tinggi Agama Konghucu atau Matakin seluruh Indonesia. Kami juga menantikan Anda nanti di segmen berikutnya untuk bergabung bersama kami melalui line interaktif 0821 9583 5080. Sekali lagi 0821 9583 5080. Dan saya ingin memberikan pertanyaan yang sama dulu ini untuk kedua narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ini mengapa kemudian moderasi beragama itu penting dalam konteks persatuan Indonesia? Pak Kiai mungkin bisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderasi beragama yang tren sekarang ini di akhir-akhir ini dibicarakan bahkan disosialisasikan kepada seluruh bangsa Indonesia di mana saja berada. Kenapa? Karena moderasi beragama ini untuk menjaga ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu terhadap masalah-masalah beragama ini, ya kan? Ya. Sebab ada orang-orang yang ekstrim, boleh katakanlah ekstrim. Di akhir-akhir ini kalau kita bandingkan dengan dulu-dulu itu tidak ada yang ekstrim ya beragama. Sedangkan agama itu tidak mengajarkan itu, ya. Agama, semua agama, ya saya juga sebagai samping Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia juga salah satu ketua Badan Kerjasama Antar Umat Agama Provinsi Sulawesi Utara. Saya banyak berteman dengan para pendeta tokoh agama. Semua mengatakan tidak ada dalam ajaran agama itu yang adanya intoleransi, apalagi ya sekarang ini saling bermusuhan, saling menghujat, ya gitu. Sebab Alkitab dan Al-Quran dan semua kitab suci itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan. Nah, tapi akhir-akhir ini, banyak orang menghujat agama, ya sampai hari ini masih banyak orang. Itu saya ambil satu kesimpulan orang-orang yang belajar agama setengah-setengah, ya baik agama Islam ataupun agama-agamanya belum dia mendalami, menghayati daripada agama. Oleh karena itu perlu adanya moderasi beragama demi untuk saling menghormati, ya saling menghormati, saling menghargai, ya untuk kita umat beragama yang ada di Indonesia ini supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, ya seperti masa-masa yang lalu itu. Baik. Ya, terima kasih Pak Kiai Haji Abdul Wahab Abdul Ghafur, Ketua MUI Sulawesi Utara. Pertanyaan yang sama untuk Pendeta Alfred Daleno. Bagaimana kemudian pentingnya moderasi beragama? Ya, terima kasih.
kita perlu menyadari bahwa sejak manusia diciptakan, ya, kita sudah beda. Karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Artinya bahwa kalaupun di Indonesia ada perbedaan keyakinan, perbedaan suku, ras, dan lain sebagainya. Apalagi ketika kita mau beribadah, ya, itu berarti kita perlu menghargai ya keperbedaan itu. Karena undang-undang dasar negara kita ini menjamin kebebasan untuk beragama. Saya setuju dan sependapat dengan Pak Kiai tadi bahwa ketika ada kelompok-kelompok yang boleh dikata keras ya, tapi dalam tanda petik, padahal di setiap agama mengajarkan hal-hal yang baik. Saya banyak berteman juga seperti Pak Kiai tadi dengan berbeda golongan agama, tapi kami justru hidup dalam damai, rukun, ya, dan sejahtera. Dan sampai hari ini, ya kita bersyukur secara khusus di Sulawesi Utara tetap terjaga, ya, bahwa perbedaan itu sebenarnya indah, sama seperti pelangi, ya. Pelangi kalau cuma satu warna bukan pelangi namanya, ya. Ya, jadi saya rasa itu dulu. Baik ya. Pelangi menjadi indah karena adanya keberagaman, Pak Pendeta. Terima kasih. Dan kemudian ini kalau yang banyak kemudian ada di masyarakat ya, tidak banyak tapi ada beberapa masyarakat yang kemudian menganggap kalau misalnya moderat ini atau moderasi beragama ini adalah satu hal yang salah begitu. Artinya yang beredar begitu seorang berpikiran moderat itu tidak patuh terhadap agama yang dianut atau mungkin juga tidak mengamalkan ajaran agama yang dianut dengan sebenar-benarnya begitu ya. Apakah benar pemahaman moderat seperti itu Pak Kiai, dan benarkah kemudian ketika seseorang bersikap moderat itu apalagi moderat dalam beragama ya, itu berarti menggadaikan keyakinan ajaran agama kita demi menghargai keyakinan agama pemeluk agama lain. Pak Kiai, mohon tanggapannya, Pak. Terima kasih. Jadi apa tanggapan orang seperti itu adalah suatu hal yang salah. Saya sudah katakan tadi, dia tidak memahami ajaran agamanya, khususnya agama Islam, ya kan? Dia tidak memahami. Kalau saya pernah katakan di publik mana-mana, kalau kita umat beragama ini memahami betul ajaran agama kita dan kita laksanakan sesuai dengan perintah Tuhan dan keyakinan kita, bubarkan saja penjara. Berobohkan saja penjara. Ya, bahkan polisi boleh istirahat. Ya, sebab kalau orang melaksanakan ajaran agama tidak ada lagi kejahatan. Betul, ya, betul. Taat kepada Tuhan, taat kepada Allah. Gitu, tidak ada orang lagi. Nah, ajaran agama ini sudah akan dalam Islam itu seperti apa dikatakan oleh pendeta tadi, kita dijadikan laki-laki perempuan berbangsa-bangsa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kamu dijadikan laki-laki perempuan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk apa? Dita'arafu, untuk kenal mengenal. Disitulah moderasi beragama. Untuk saling mengenal satu sama lain, ya, bukan untuk bakalahi. Bukan untuk kerusuhan dan lain sebagainya, apalagi perang. Kita diciptakan ini bangsa-bangsa ini ciptaan Tuhan, suku-suku itu semua ciptaan Tuhan, tapi gunanya untuk kita saling kenal, mengenal satu sama lain. Nah, ingat, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang dekat dengan Tuhan. Itu yang paling mulia. Yang membuat suatu hal yang tidak baik sekarang orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu perlu adanya penjara, ya kan? Nah, tapi kalau kita katakan, kalau kita betul-betul sudah melaksanakan ajaran agama masing-masing, masya Allah dunia ini akan aman. Indonesia ini akan paling aman barangkali di antara negara-negara yang ada di dunia ini. Sebab Islam sudah mengajarkan, ya, litakunu syuhada 'alan nas, kamu adalah umat yang moderat, ya.
lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untuk agamaku. Saling hormat menghormati satu sama lain. Nah, itu yang diajarkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi yang tidak enak, itulah oknum-oknum. Jadi saya selalu membantah. Ada yang mengatakan Islam itu teroris. Saya tidak bilang Islam tidak teroris, tapi oknumnya yang teroris, ya kan? Oknumnya itu yang tidak memahami agama atau memahami agama sembarangan saja, sembarang saja. Ya, jadi itulah ya terjadi yang apa-apa yang sudah. Oleh karena itu mari kita bangun bangsa ini dengan saling moderasi beragama, untuk saling yang menghormati satu sama lain. Bukan berarti mengadakan moderasi beragama untuk kita mengikuti ibadah agama lain, tidak. Kita tidak boleh mencampuri agama lain. Bukan berarti Islam boleh pergi gereja, orang gereja pergi masjid, bukan begitu yang dikatakan moderasi beragama. Ya, justru kita itu untuk saling menghormati. Ada orang ya beribadah kita hormati. Jangan bikin kerusuhan, bikin apa. Begitu juga ada orang beribadah di masjid kita hormati. Ya, termasuk barangkali sekarang ini saya selalu kemarin saya bicara dengan Kapolres. Itu apa motor itu apa itu? Karena motor itu coba dirazia. Betul. Dirazia Setuju. itu. Orang sementara ibadah mereka bungkung, aduh. Ya, memang sudah pernah dirazia, tapi sekarang itu masih ada ulang. Sebab sumbernya tidak di apa-apakan, masih dijual. Coba kalau dirazia itu di toko, Pak. Kalau misalnya sudah Saya sampai Kapolres kemarin. tidak akan bukan dirazia di jalan yang sudah, tapi dirazia itu di toko. Supaya tidak dijual gitu. Tidak dijual lagi. Kalau sudah dijual orang tidak akan beli. Ini coba dirazia di jalan. Mereka ambil, coba gergaji, besoknya dia beli di toko lagi. Iya, Nah, itu. Selagi masih tersedia, Ya, masyarakat masih akan membeli. Baik. Nah, mungkin Pendeta Alfred Sudaleno ada tanggapan mengenai yang saya tanyakan tadi ke Pak Kiai juga? Iya. Terima kasih, menarik ya, karena sebenarnya di Sulawesi Utara ya kami sangat merasakan itu. Ya, moderat dalam pengertian kita tidak bisa memaksa keyakinan orang lain untuk berpindah dengan keyakinan kita, tapi justru kita menghargai. Jadi kalau misalnya ada Islam dia bertekun penuh keyakinannya kepada Allah SWT, kita yang Kristen kita bertekun kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus menghargai setiap perbedaan itu. Bukan kita harus memaksakan ya. Dan itu yang sudah terjadi di Sulawesi Utara, di mana ketika umat Muslim merayakan Idul Fitri, ketika mereka ada doa ya, mereka sementara sembahyang ya, orang-orang Kristen ya, umat Kristen justru berjaga-jaga, mengamankan. Demikian sebaliknya ketika perayaan Natal ya. Itu dilakukan ya. Kami pernah mengalami itu dan pernah membuat itu ketika Ketua PGI datang di Manado, secara khusus di Karisma Buha. Justru umat Muslim yang ada di dekat gereja itu, mereka justru yang menjemput dan Ibu Ketua PGI justru sangat heran melihat situasi dan kondisi yang ada sebenarnya di Sulawesi Utara. Bukan berarti ketika kita berteman dengan umat Muslim atau umat Muslim berteman dengan kita umat Kristiani, lantas keyakinan kita berpindah atau saya harus berpindah karena saya bersahabat dengan Pak Kiai misalnya, atau Pak Kiai harus berpindah karena bersahabat dengan saya. Tidak, kita menghormati keperbedaan itu, dan justru hal-hal yang seperti itu hanya oknum saja ya, yang mengatasnamakan agama ya, seolah-olah dia paling benar, padahal setiap agama tidak mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Saya rasa itu dulu. Baik, terima kasih Pak Pendeta dan juga Pak Kiai. Dan pendengar Anda juga bisa menonton kami langsung melalui YouTube channel RRI Manado. Sekali lagi YouTube channelnya RRI Manado, silakan dicari, jangan lupa di-subscribe juga. Ataupun juga Anda bisa mendengarkan kami dari mana saja, kapan saja, melalui aplikasi RRI Playgo yang bisa Anda unduh atau Anda download melalui Play Store maupun juga iOS. Dan saya kembali mengingatkan kepada Anda bahwa hari ini juga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah ada dialog dengan tema yang sama, moderasi beragama, harmoni Nusantara, dari RRI di Jakarta, di Pro 3 RRI Jakarta, yang nantinya Anda juga bisa menonton melalui
RRI Net ataupun juga melalui YouTube channel RRI Pro 3 dan juga di Pro 1 RRI Manado pastinya. Kita akan kembali dengan akan membuka line interaktif di 082195835080. Tetaplah bersama kami di Forum Kawan Dua Pagi. Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku. Kanal Inspirasi 94,5 FM Pro 1 RRI Manado. Kembali lagi bersama kami di Forum Kawan Dua Pagi. Pendengar masih membahas mengenai moderasi beragama harmoni Nusantara dan juga masih bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio ada Kiai Haji Abdul Wahab Abdul Ghafur, Ketua MUI Sulawesi Utara, bersama Pendeta Dr. Alfred Zaleno STH MPDK, Ketua Tim Kerja Multimedia Sinode Gemim dan Sekretaris DPW MUKI Sulawesi Utara. Dan Bapak-bapak, kita akan menerima penelpon di segmen ini. 082195835080. Halo, selamat pagi. Baik ya, mungkin terjadi sedikit kendala. Silakan bisa menghubungi lagi di 082195835080. Jangan lupa pastikan jaringannya aman, pulsanya juga aman ya Pak Pendeta dan Pak Kiai. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana Pak? Bang Elik Manado. Oke, Pak Elik di Manado. Silakan Pak Elik. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Shalom Pak Pendeta. Damai di hati Pak Elik. Iya, kita tuh sebagai masyarakat kita nilai ini Sulawesi Utara. Memang orang itu saling menghormati ya, antar umat beragama. Kita rasakan di jalan. Karena kita ini penjual keliling tuh, tunanetra. Jadi kita rasa dari umat muslim PKC, begitu juga dari agama-agama lain, orang bisa merasakan. Memang Pak Kiai kalau kita lihat kan, ini beragama, itu kan kurang orang masing-masing dan orang dia mau agama apa, kayak mau agama apa, yang penting orang saling menghormati dan tuh beragama. Tuh jangan orang seperti orang jangan tinggalkan Pancasila itu di sila ketiga, seperti itu. Orang harus menjaga itu. Memang Pak, betul Pak Kiai bilang, itu oknum-oknum dorong itu terus itu cuma oknum kok itu kalau kita lihat, kita nilai. Bukan orang kan cuma bawa atas nama agama. Atas nama agama, betul. Nah, cuma peralat. Nah, tapi itu padahal kalau orang melihat secara apa itu oknum kok itu. Ingin mau ngetahui apa tuh terampe pemerintah di Indonesia ini. Seperti itu. Ya, kita sebagai masyarakat, orang yang bukan cuma pemerintah atau petugas, orang dari masyarakat ini menjaga masing-masing terampe saling menghormati itu terampe saling terampe kerukunan. Kalau kita lihat kan kalau di daerah Patorong sini, so banyak berdampingan tuh rumah gereja. Kalau kita lihat tidak jauh-jauh lagi. Ya, seperti di Teminting sana ada gereja yang tidak jauh dari masjid. Tapi dorong pakai ini jam dang. Kalau jam ini dorong ini istirahat ini seperti itu saling menghormati. Seperti itu kalau kita lihat. Baik. Cuma ini kira-kira terima kasih. Terima kasih Pak Elik ya. Kita ke penelpon selanjutnya masih di 082195835080. Halo, selamat pagi. Forum Kawan Dua Pagi. Baik ya, bisa dicoba kembali 082195835080. Jangan lupa topik kita masih mengenai moderasi beragama harmoni Nusantara dan kemudian juga
saya kembali mengingatkan kalau nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah akan ada dialog dengan tema yang sama yang akan menghadirkan Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, kemudian juga Ketua PP Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Pendeta Komar Gultom, dan Uskup Agung Ignatius Kardinal Suharyo Harjoatmojo, Ketua Walubi Siti Harta Timur Daya, Ketua Matakin Swesi Budi Santoso Tanuwibawa, dan Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Wisnu Bawa Tenaya. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Forum Kaunua pagi. Halo, selamat pagi, Steve. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Putra Kombos, Pak Sartono. Oke, Pak Sartono, silakan Pak Sartono. Assalamualaikum, Pak Haji. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Pendeta? Ya, puji Tuhan Salam. baik. Damai di hati, Pak. Alhamdulillah, semua orang bersaudara. Betul. Semua ciptaan Tuhan. Iya. Orang sama Negara ciptaan ini, Pak. Tuhan, Pak Kiai. Lanjut ke topik ya, Pak. Ya, Ya. Maaf ini, Pak. Negara ini, Pak, negara besar. Negara yang keagramannya begitu besar dengan latar belakang suku dan bangsa ini. Toleransinya begitu kuat, terkenal di seluruh pelosok dunia ini. Kok mesti ada orang lagi seperti itu? Mau beda-bedakan. Padahal orang justru itu juga, ini mohon maaf, orang juga sebagai pimpinan-pimpinan yang ada di negara Republik Indonesia ini, tunjukkan kepada mereka juga lagi. Jangan kadang-kala begini di lapangan kan. Apalagi ini semua mendekatkan sampai bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Kok orang ada togor, orang ini muslim, togor orang non-muslim. Mohon maaf. Oh dia makan, dia dapat togor ini, dia hanya puasa. Ya itu contoh ringan lah, contoh paling kecil ya. Jadi orang kalau mau tegur segala sesuatu orang juga koreksi orang pribadi sendiri. Kita kembali kepada Sang Holik, Sang Pencipta langit dan bumi dan yang menciptakan empat orang. Orang ini sudah latar belakangi dengan akal dan pikiran. Berarti orang sudah ada terompe akidah. Orang di sini di dalam hati empat orang sudah ada moral, sikap dan tingkah laku. Bagaimana tuh berkehidupan, berbangsa dan bernegara di tengah-tengah masyarakat yang sekarang ini. Jadi orang kasih tunjukkan. Jangan orang mau bilang, ya bagi ini kok orang sendiri backing. Mulai dari diri sendiri Pak Sartono ya. Sikap-sikap seperti itu orang harus tunjukkan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Yang orang sama-sama cintai dengan latar belakang keagamaan dan suku bangsa begitu kuat. Dengan di Sulawesi Utara dengan begitu toleransi begitu kuat. Orang tunjukkan. Orang pegang terus itu. Jangan beda-beda. Yang beda ini dia terompe akhlak. Karena kalau berbicara Tuhan ciptakan ini, semua sama. Apa yang beda? So, Tuhan ciptakan sama otak dan pikirannya sama. Walaupun orang di Amerika sama Tuhan ciptakan. Yang beda ini adalah terompe tingkah laku, terompe sikap, dan terompe perbuatan. Yang Tuhan mau tanyakan terompe perbuatan, bukan mau tanya lebih agama. Kira-kira seperti itu Pak Ustadz dengan Pak Pendeta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Damai di hati. Terima kasih Damai di Pak hati. Sartono. Shalom. Yang sudah sedikit bercerita juga bagaimana di masyarakat yang ada di Kota Manado juga. Kita sudah hidup berdampingan dan selamat datang dulu untuk narasumber kita juga. Silakan Pak, selamat datang Pak. Bapak Sofyan Jimmy Rosadi, Dewan Rohaniawan dan Pimpinan Pusat Majelis Tinggi Agama Konghucu, Matakin seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Sofyan, walaupun juga di tengah kesibukan bisa berkesempatan hadir bersama kami, bergabung bersama kami di Studio Prosater di Manado pagi hari ini Pak ya. Dan kita masih membahas mengenai moderasi beragama dalam harmoni Nusantara. Kita lanjut lagi, terima penelpon yang ketiga di 0821-9583-5080. Forum Kawanua pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan Cliff di Minahasa Selatan, Motoli. Baik.
Cliff di Motoling. Apa kabar Cliff? Puji Tuhan, alhamdulillah baik kabar. Oke, Semoga silakan juga Cliff. ya Bapak Pendeta dan juga Pak Kiai dan juga narasumber yang hadir sehat selalu ya. Amin. Saya hanya menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber tadi, karena kebetulan narasumber yang satu baru datang, baru hadir ya. Jadi saya sangat senang ketika beliau hadir di RRI untuk memberikan salah satu nasihat moral bagi kita orang Sulawesi Utara. Saya kaum Nasrani, tapi saya juga banyak teman, banyak saudara dari agama Muslim. Karena Sulawesi Utara itu memang sangat kental dengan toleransi ya, antar umat beragama sangat bagus. Dan saya sini cuma menyampaikan, Pak, Bapak-bapak, yang kaum radikalisme itu dan teroris itu hanya oknum-oknum mungkin ya. Itu hanya memakai mereka cuma memakai agama begitu. Agama. Hanya mengatasnamakan. Tapi seharusnya karena agama di 6 agama di Indonesia kan selalu mengajarkan hal-hal yang baik tentu. Tapi ketika kita temui oknum-oknum yang memang itu kemungkinan itu karena permasalahan di negara ini karena ketidakpuasan, maaf ya, pemerintah atau ketidakpercayaan lagi kepada pemerintah. Maka mereka itu membentuk suatu kelompok tim radikal tujuan untuk memecah belah negara Persatuan Indonesia. Jadi sebagai kita masyarakat, kita hanya membentengi diri kita dengan selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Baik. Dan terus kita harus menghargai, menghormati hak-hak dan setiap pemeluk agama dan keyakinan. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak mereka. Intinya kita tetap menjalankan kebaikan. Begitu ya, Pak? Ya, baik. Mungkin itu saja ya komentar saya. Terima kasih. Cliff di Motoling, perwakilan dari Binasa Selatan. Dan Pak, sebelum kita membahas ketiga penelpon yang sudah masuk, saya ingin memberikan pertanyaan yang sama juga kepada Pak Sofyan Jimmy Rosadi, Pak. Sebelumnya salam sehat, Pak. Sehat. Terima kasih. Sehat. Terima kasih Pak ya sudah hadir, dan sebagai Dewan Rohaniwan dan Pimpinan Pusat Majelis Tinggi Agama Konghucu atau Matakin, Pak Sofyan Jimmy Rosadi, bagaimana dengan moderasi beragama ini yang sangat penting dalam konteks persatuan Indonesia, Pak Sofyan? Ya, terima kasih. Tentu hal yang baik ini tentu harus didukung ya. Jadi frasa moderasi beragama ini adalah suatu jalan tengah, artinya ini bukan suatu bentuk inklusifme agama, tapi justru adalah eksklusif. Artinya kita di satu sisi beragama dengan keyakinan kita masing-masing, tapi juga menghargai perbedaan, ya, keragaman yang sangat indah. Agama-agama besar yang datang itu dari berbagai belahan dunia itu jauh sebelumnya sudah ada agama-agama lokal kepercayaan di Nusantara ini. Betapa indahnya Indonesia ini dengan beragam agama, bukan hanya 6 agama yang dilegalisasi lah istilahnya untuk mendapatkan bantuan pemerintah, juga yang artinya mendapatkan juga sesuai dengan amanat konstitusi, tapi ada agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan lokal. Ini tentu sangat kita hargai betapa luar biasanya Indonesia yang kita cintai bersama ini. Namun zaman telah berubah, dalam arti ketika apalagi sekarang digital, era media sosial dan sebagainya. Kalau dulunya mungkin tokoh-tokoh agama itu yang benar-benar pure, tokoh-tokoh agama menjadi sentral, artinya setiap umat, jemaat, masing-masing agama atau kepercayaan itu menjadi sentral dalam bagaimana ketika mereka itu berbicara didengar oleh jemaat atau umat.
Tapi seiring waktu adanya kepercayaan bagaimana ketika paham-paham yang trans ya internasional ini tiba-tiba masuk. Nah, ini yang membuat betul-betul keadaan Indonesia yang luar biasa ini sudah mulai terkoyak ya. Jadi adanya eksklusif beragama, ini juga sangat baik untuk ini juga yang akhirnya membuat banyak hal-hal yang misalnya paham-paham radikal, intoleran dan sebagainya ya. Kemudian juga memporak-porandakan ajaran-ajaran agama yang substansia yang baik ini malah diambil hanya yang istilahnya hanya secuil kulit luarnya daripada ajaran agama ini dipakai untuk menyerang agama-agama yang lain atau kepercayaan yang lain ya. Kita tidak mengeneralisasi bahwa ada satu agama yang menjadi sumber dari teroris dan sebagainya, karena agama di dalam ajaran agama apapun tentu selalu diajarkan bagaimana cinta kasih yang universal. Tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan untuk membunuh orang ataupun membenci sesama manusia. Tapi ini yang dipakai. Maka ketika moderasi beragama ini muncul, frasa ini muncul, sebenarnya ini adalah membangkitkan kearifan-kearifan lokal Nusantara, dan kita harus mendukung. Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia mendukung dalam hal ini, dan kemudian ketika kita sampai kepada dialog tokoh-tokoh lintas agama, ya saya selalu dengan Pak Kiai juga Pak Pendeta dan semua yang kita uskup, pastor dan sebagainya, kita itu pun bagaimana berdialog dengan baik, kemudian hasil dialog itu kita jelaskan kepada umat atau jemaat masing-masing. Jadi tidak pada tataran yang istilahnya terlalu eksklusif ya di antara tokoh agama. Nah ini, jadi moderasi beragama inilah yang kita jabarkan bahwa betapa indahnya Indonesia dengan keberagaman, perbedaan, kemudian juga keyakinan, dan kita bukan hanya sekedar toleransi, saling menghormati, tapi saling membantu antara semua umat beragama. Saya kira itu yang saya garis bawahi dari Majelis Tinggi Agama Konghucu. Terima kasih ya Pak Sofyan Jimmy Rosadi. Yosadi, maaf, Yosadi. Yosadi, mohon maaf Pak. Ya, terima kasih untuk koreksinya Pak. Terima kasih Pak Sofyan Jimmy Yosadi untuk waktunya bersama RRI dan juga untuk tadi pencerahan yang luar biasa. Jadi kalau dulu sebelum era konvergensi media, sebelum era 4.0, masyarakat selalu mendengarkan pimpinan agama, tokoh-tokoh agama, tetapi begitu terjadi konvergensi media saat ini, sekarang siapa saja bisa mengaku ataupun juga membuat paham-paham yang beda, kemudian hanya mengambil sedikit, ya begitu Pak Sofyan, terima kasih. Nah kita kembali membahas untuk 3 penelpon yang sudah masuk tadi, Pak Kiai, Pak Pendeta dan juga Pak Sofyan. Ini Pak Elik tadi mengatakan hanya oknum dan memang harus menjaganya mulai dari masyarakat ya. Ini rata-rata sama sebenarnya. Pak Sartono juga mengatakan negara kita memang sudah beragam dan yang beda hanya akhlak begitu. Kemudian juga Cliff di Minas Selatan di Motoling mengatakan banyak teman, saudara, dan rata-rata kita kalau di Sulawesi Utara begitu ya, kita bergaul dengan latar belakang yang berbeda, yang beragam. Cliff juga mengatakan sebenarnya hanya oknum. Nah mungkin tanggapannya silakan dari Pak Kiai, boleh? Ya. Terima kasih atas penelpon dari Pak Eli, Tono dan Pak Chris. Jadi apa yang disampaikan itu memang berarti saya anggap apa yang kita sampaikan kepada umat itu memang sudah sampai. Sebab mereka ini adalah boleh katakan tokoh-tokoh yang ada di masyarakat. Ya, mereka sudah memahami apa sebenarnya ini moderasi beragama. Jadi terima kasih ya kepada kedua penanya tadi, penelpon. Mudah-mudahan akan bisa disebarkan, disosialisasikan bahwa kita di Indonesia ini umumnya dan di Sulawesi Utara pada khususnya perlu adanya moderasi beragama ini, bukan hanya di tingkat atas, ya tingkat elit, tetapi insya Allah juga sampai ke akar rumput. Amin. Sebab
biasanya yang sering membuat sesuatu hal yang tidak enak itu di akar rumput, terutama kepada generasi-generasi kita yang masih belum paham betul apa sebenarnya moderasi beragama itu. Jadi moderasi beragama itu penting kita sampaikan kepada akar rumput, kepada pemuda-pemuda terutama generasi muda, para milenial ya, itu perlu supaya mereka ini hidup betul, sebab generasi yang akan mengganti generasi kita. Nah, jadi kalau generasi mereka ini tidak mengenal bagaimana moderasi beragama, ya bagaimana nanti mereka menjadi tokoh-tokoh ya ke depan. Apabila kita yang sekarang ini yang sudah berkiprah, bagaimana bisa Indonesia ini, negeri kita, daerah kita ini aman, tentram, damai, sampai kita juga mendapat penghargaan dari luar, bukan cuma dari dalam Indonesia, tetapi juga dari luar negeri. Sebagaimana juga saya dan teman-teman Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Provinsi Sulawesi pernah berdialog dengan tokoh-tokoh agama yang ada di Jerman. Ya mereka itu mengakui bagaimana Indonesia ini mereka hidup berdampingan antara agama-agama yang ada diakui di negeri ini. Walaupun memang mereka juga akui bahwa ada riak-riak yang terjadi, tapi alhamdulillah ya dapat diatasi dengan baik oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat itu sendiri. Nah, jadi ini pengakuan yang ada baik di dalam ataupun luar negeri, kita di Sulawesi Utara sudah mendapatkan suatu penghargaan ya dari mereka-mereka yang punya menilai di bagaimana keadaan umat beragama yang ada di daerah-daerah itu, ya kita mendapatkan sering nomor 1, nomor 2, ya, mungkin turun nomor 4, naik lagi. Nah seperti itulah ya keadaan Sulawesi Utara. Oleh karena itu mari kita jaga dengan sebaik-baiknya apa yang sudah kita dapatkan ini. Oke, tinggal dijaga ya Pak Kiai ya. Pak Pendeta mungkin ada tanggapan Pak? Iya, terima kasih yang sudah bertanya ya. Baik Pak Erik ya, kemudian Pak Sartono dan Pak Cliff ya. Mereka hampir sama sebenarnya. Cuman ada yang menarik tadi dari Pak Sartono ya, ketika kita menghormati mereka yang berpuasa itu harus ya. Dan tadi dia sampaikan bahwa ada juga yang menegur untuk menghargai berpuasa tapi dia tidak berpuasa gitu ya. Nah, itu soal pribadinya, saya tidak akan mengorek soal itu karena orang yang menjalankan kewajiban agama kan itu kembali kepada dirinya. Pribadi. Iya, kepada pribadi. Justru sebenarnya yang mau dikatakan kepada Pak Sartono adalah Pak Sartono lah yang akan memberikan contoh sekalipun berbeda keyakinan ya. Bahwa kita harus menghormati mereka yang berpuasa. Dan karena itu sebenarnya kita juga umat Kristen atau Konghucu, Katolik dan sebagainya, ya ketika umat Muslim berpuasa, mungkin kita tidak harus menunjukkan bahwa kalau kita makan harus di depan mereka, kan tidak ya. Tapi justru kita menghargai mereka yang sementara menjalankan. Bahkan jujur kami secara pribadi ketika umat Muslim juga berpuasa, kami juga mengambil bagian untuk puasa. Kan itu wajib juga di setiap keyakinan kita. Kan puasa tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi juga bagaimana kita menahan emosi, ya, pengendalian diri lah, begitu ya Pak Gia ya. Ya Pak Sofyan. Jadi karena itu kita perlu menghargai. Kemudian yang berikut sebenarnya ketika ada oknum pribadi yang mengatasnamakan agama, kita tidak perlu harus mengklaim bahwa itu semua ya sama. Misalnya ketika ada yang dari orang yang mengatasnamakan agama bahwa ini adalah perjuangan agama kami. Padahal itu justru adalah pribadinya. Kita tidak terpancing atau harus terpancing dengan marah atau menyamaratakan bahwa ini bagian daripada satu agama. Tidak seperti itu. Saya rasa bahwa masyarakat yang ada di Sulawesi Utara sangat dewasa untuk mengambil keputusan dalam tanggung jawab yang dipercayakan. Hormatilah setiap keperbedaan itu karena perbedaan itu adalah indah. Yang terakhir, kita harus lawan memang ketika
ada yang mengatasnamakan agama, kemudian menjelek-jelekkan yang lain. Kalau kita bisa bersuara, kenapa tidak? Dan saya yakin bahwa umat Muslim juga akan setuju ketika kita akan sama-sama ya menentang orang yang mengatasnamakan agama untuk mencoba mendukung pribadinya bahwa kami ini berjuang atas nama agama. Tidak seperti itu. Ya, bagi kami Kristen ya. Yesus selalu mengajarkan kasih, bahkan jelas ya dalam Injil Matius, mengasihi Allah juga harus mengasihi sesama. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan yang kita tidak lihat secara kasat mata, sedangkan orang yang ada di sekitar kita tidak dapat mengasihi, begitu ya. Seperti tadi Pak Elik, dia punya pengalaman pribadi, berjualan keliling, dan kemudian apa yang terjadi? Dia diterima, tidak hanya yang Muslim, Kristen, atau Konghucu, tetapi semua agama menerima dia dengan sukacita. Dia saja yang tidak melihat, masih bisa mendengar, tapi bisa merasakan. Yang anehnya orang yang masih bisa melihat, tetapi tidak melakukan. Ini kan lucu gitu ya. Ya, saya rasa itu saja dulu. Makasih. Baik, terima kasih Pendeta ya. Wensi, benar ya Wensi ya. Ini saya kebetulan ambil bahasa Mandarin hanya beberapa semester, jadi agak kurang terlalu bisa ini. Tapi kalau Wensi, Sofian mungkin ada tanggapan, walaupun tadi tidak sempat mendengar ketiga penelpon yang bergabung ya. Iya, jadi benar itu, Wensu itu adalah jabatan rohaniwan di dalam agama Konghucu. Oh iya. Nah, faktanya kita di Sulawesi Utara ini bukan hanya soal kerjasama antar umat beragama, toleransi dan sebagainya, tapi kawin-mawin itu, jadi telah membentuk bukan hanya satu persaudaraan, tapi keluarga. Jadi seperti saya juga punya keluarga yang sangat majemuk. Saya punya saudara yang Islam, Kristen, Katolik, Buddha, ya Hindu yang belum. Jadi tapi itulah indahnya keberagaman. Kita saling menghormati. Apalagi misalnya dalam waktu dekat saudara-saudara kita, teman-teman kita, umat Muslim akan menghadapi bulan suci Ramadan, Idul Fitri. Teman-teman dan saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Katolik akan merayakan Paskah. Ya. Nah itu kita saling menghormati. Itu luar biasa indahnya. Dan kita artinya enjoy saja di Sulawesi Utara ya seperti itu realitanya. Kalau orang istilahnya teman-teman Muslim Lebaran, ya kita saling silaturahmi. Saya selalu pasti ke Pak Kiai. Kemudian juga Natalan kita saling mengunjungi teman-teman sama tokoh agama. Dan juga saudara bersaudara seperti saya setiap tahun berusaha untuk open house Imlek. Okay. Semua datang. Banyak yang datang ya? Iya, seperti itu. Itu fakta yang pertama. Yang kedua, di dalam kebetulan ya saya salah satu dari 9 orang pimpinan tertinggi di seluruh Indonesia. 3 dari Jakarta, 3 Jawa Barat, 1 Jawa Tengah, 1 Jambi. Saya sendiri dari Sulawesi Utara yang menjadi pimpinan seluruh Indonesia dan juga ketua bidang hukum yang merangkap ketua bidang hukum. Saya melihat dalam dialog-dialog di tingkat nasional, mereka itu selalu memandang Sulawesi Utara sebagai istilahnya laboratorium kerukunan. Karena memang bukan hanya indeks yang keluar misalnya seperti di dalam yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama saja yang menyatakan. Jadi banyak studi banding ke sini. Karena mereka melihat itu jejak-jejak ratusan tahun, itu kearifan lokal yang luar biasa di Sulawesi Utara. Termasuk juga barusan saya dihubungi untuk dari Setara Institut. Dan Setara Institut itu meminta saya menghubungi teman saya, sahabat baik dari kecil, wali kota pertama di Indonesia yang beragama Konghucu, wali kota Manado. Bahwa Manado tahun ini mendapatkan peringkat kota toleran ketiga, peringkat ketiga. Sebelumnya pernah ada peringkat pertama, tahun berapa itu? Saya juga jadi salah satu yang jadi diwawancarai oleh teman-teman dari Setara Institute. Ini luar biasa loh. Ini kan satu contoh. Tapi kadang-kadang memang dalam ajang-ajang politik, ya konsultasi politik, kita melihat justru perbedaan demi alasan politik, perbedaan yang diungkap keluar. Saya lihat juga ketika pada pilkada dan sebagainya, itu luar biasa itu. Perbedaan itu malah yang, tapi demi tujuan politik. Nah ini hal-hal yang demikian yang bisa kita lihat fakta-fakta yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, ternyata masih ada orang-orang yang sebenarnya belajar agama hanya dari YouTube, belajar agama dari media sosial.
tapi berlaku seolah-olah tokoh agama yang justru menyerang orang lain. Dan nah ini solusinya apa? Saya katakan kepada teman-teman sesama tokoh agama, kita gunakan media sosial dengan hal yang baik. Kita jelaskan, bukan hanya kita berstatus. Saya aktif di media sosial baik Facebook, Instagram dan lain-lain. Artinya memberi pencerahan, karena ini juga ajang yang satu alat yang baik yang kalau kita gunakan dengan baik. Jangan kita kalah dengan mereka yang justru menyerang agama-agama lain melalui media sosial, melalui YouTube. Kita juga buat itu konten-konten yang menarik seperti itu. Nah, yang terakhir yang ingin saya katakan, kebetulan saya juga sebagai seorang lawyer, ya, advokat yang sudah belasan tahun, bukan hanya sebagai dalam profesionalisme membela yang bayar, tapi membela juga yang benar. Tapi luar biasa ya, membela yang bayar. Jejak-jejak ini pun bisa dilihat misalnya di dalam Google, ketik nama saya pasti keluar. Saya concern terhadap perlindungan anak, korban anak, perempuan dan disabilitas. Tanpa dibayar, masyarakat miskin. Saya tidak pernah memilih membela agama tertentu, etnis tidak. Semua pasti saya bela. Apalagi kalau misalnya ya orang susah, orang miskin. Ya nggak apa-apa saya bela. Paling banyak juga. Ini juga mau ketemu yang kemarin kasus di Kota Baru, pokoknya banyak, hampir seluruh Sulut ini pusing. Luar biasa ini tingkat kerawanan kejahatan itu. Nah, ini juga berbahaya ketika isu-isu kejahatan ini, tindak pidana ini menjadi isu agama. Betul. Atau contoh, misalnya ada yang saya tangani, yang diungkapkan malah tokoh agamanya, ya, kan? bukan agama tertentu, Pak Kiai, Pak Pendeta. Seperti misalnya ada kasus yang oknum tokoh agama yang melecehkan anak-anak, itu di salah satu gereja di Kalase. Kemudian ada juga oknum tokoh agama yang melecehkan anak juga di Minut, seorang yang seharusnya menjadi imam, ya, masjid. Saya selalu telepon Pak Kiai juga teman-teman pendeta lain, ini prihatin loh. Artinya seharusnya tokoh agama yang harus melindungi, memberi contoh, menjadi teladan, tapi menjadi pelaku tindak pidana. Yeah. Nah, saya terpaksa harus berhadapan dengan mereka dalam arti membela korban-korban anak, perempuan, disabilitas. Luar biasa. Tapi ini adalah juga suatu hal yang bisa saya lakukan melalui profesi saya. Karena apa? Saya ingat pesan Gus Dur. Ketika kita berbuat baik, orang tidak melihat apa agamamu. Karena itulah prinsip kemanusiaan. Itu dari saya. Luar biasa Wensi ya. Tapi mohon maaf nanti sedikit meralat Kota Manado tahun 2021 itu indeks kota toleransi nomor 2 setelah Singkawang. Iya. Baru rilis kemarin tanggal 30. Tapi 2022 ini peringkat ketiga. Oh, akan naik lagi. Iya. Baik. Tapi kalau yang baru rilis kemarin nomor peringkat 2 dan memang kalau di Sulawesi Utara ada Kota Tomohon juga di peringkat 5. Luar biasa. Itu tahun lalu. 2022 sekarang peringkat 3. Naik. Turun lah berarti ya. Iya. Oke. Ada riak-riak biasalah. Baik ya. Tapi so far di masyarakat di akar rumput masih bisa merasakan bagaimana Sulawesi Utara masih sangat toleran. Kita terima penelpon lagi masih di 08219583 508. Mungkin akan kebagian 3 penelpon yang terakhir di segmen terakhir ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Toar. Oh, Pak Toar. Papua. Oke, Pak Toar, silakan Pak Toar. Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam. Shalom. Damai di hati, Pak Toar. Nah, begini. Saya sangat apresiasi dengan 2 mantan pemimpin negara kita. Yang satu sudah almarhum, Kiai Haji Gus Dur. Ya. Dia itu sampai digelar sebagai seorang pluralisme. Ya, dia seorang pejuang toleransi dalam beragama. Ya. Betul. Itu Gus Dur ya. Yang kedua, Ibu Megawati Soekarno Putri, dia pernah mengatakan di statement dia, lewat argumentasi dia, bahwa kalau kita beragama Nasrani, bahwa kita bukan orang Yahudi, kita orang Indonesia. Kalau kita beragama Muslim, kita bukan orang Arab, tetapi kita orang Indonesia.
Kalau kita beragama Hindu dan Buddha, kita bukan warga negara India. Kalau kita beragama Konghucu, kita bukan berarti orang Tiongkok. Kita orang Indonesia. Ya, sangat saya apresiasi apa yang pernah disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan dengan topik ini, apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati matching sekali dengan topik pada saat ini tentang pluralisme, Moderasi Moderat. beragama, Pak Toar. moderasi agama, seperti apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa moderat itu adalah untuk tahu dan bersikap untuk menerima satu dengan yang lain. Sebab esensi daripada perbedaan itu adalah merupakan karunia Tuhan. Ingat itu. Iya kan? Nah itulah pemikiran-pemikiran daripada almarhum Gus Dur seperti itu. Dan juga pemikiran daripada Ibu Megawati Soekarno Putri yang saya sudah kemukakan tadi. Dan saya juga sangat apresiasi dengan apa yang sering disampaikan oleh para ustadz dan kiai. Ada kalimat yang berkata, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu harus diwujud nyatakan, bukan saja pada kalangan muslim, tetapi itu bisa menjadi pandangan secara nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar itu menyampaikan, ma'ruf itu kebaikan. Koreksi kalau saya salah. Nahi itu jangan. Mungkar itu adalah kejahatan. Jadi jangan kita berbuat hal-hal yang mungkar dalam perbedaan ini. Ya. Iya, Pak. Saya kira mari kita membangun nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam beragama, tetapi juga dalam membangun persatuan dan kesatuan dalam kehidupan dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, itu merupakan suatu pilar menjadi berurat akar dalam tatanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, supaya kita saling menerima satu dengan yang lain. Berbicara sikap adalah ada dua dasar juga saya mau sampaikan, sikap dan sifat. Pak Toar mungkin bisa dipersingkat, Pak. Sifat berbicara tentang tabiat. Nah ini untuk menutupi tabiat kita. Ini paling sulit. Ya, harus bagaimana kita memberi pendekatan bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Supaya tabiat kita ini tidak akan muncul untuk mengganggu akan situasi kehidupan yang damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Ya, terima kasih Pak Toar. Selamat pagi ya Pak Toar, terima kasih. Dan mungkin satu lagi penelpon tapi singkat saja berhubung waktu kita juga sudah sangat terbatas. Silakan 082195835080. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Shalom. Damai di hati, Bu. Damai di hati. Ibu Naeman. Ya. Ibu Naeman Pak Pendeta Alfred. Halo. Di Molokan TVRI, apa kabar Pak Pendeta Alfred? Puji Tuhan, Ibu Nak. Ya. Tetangga, Mamna ini. Oke. Aduh. Baru silakan terbangun karena banyak pelayanan. Singkat saja, Bu. Ya. Singkat saja, Bu, berhubung waktu juga. Berbicara keragamannya, iya. Sangat bersyukur kerana ini minggu-minggu sengsara yang masuk kelima ya. Ya, bersyukur kita sebagai orang umat yang percaya, orang saling menghargai satu sama yang lain. Ya, itu pelangi-pelangi yang Tuhan buat di langit itu berbeda-beda warna. Tetapi ketika orang pandang, ya, luar biasa atau dan dipandang manusia melihat Tuhan penciptaan luar biasa. Ya. Itu enak dipandang walaupun berbeda. Betul. Nah, berbeda-beda jadi enak dipandang, Bu Nak ya. Iya. Baik. Orang harus begitu. Baik dalam rumah tangga maupun di dalam pelayanan gereja, jemaat, apapun itu ya. Kalau mampu melihat seperti itu, firman Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah engkau yang membawa damai, karena engkau akan disebut anak-anak Allah. Baik, jadi amin. bisa membawa semoga damai. semua, Bunda mungkin bisa dipersingkat.
Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga ini menjadi Terima berkat. kasih. Ya. Luar biasa. Mohon maaf untuk penelpon-penelpon lainnya. Berhubung waktu kita tidak bisa menerima penelpon Betul. lagi. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kiri saya. Wunsi mungkin bisa menanggapi sekaligus juga bisa memberikan closing statement untuk acara kita hari ini. Nanti akan saya gilir sampai ke Pak Kiai. Ya, terima kasih atas beberapa pertanyaan tadi. Tapi yang menarik memang soal bagaimana kita menjadi Indonesia, mencintai Indonesia, dan juga menghargai keberagaman. Benar bahwa kita ketika agama-agama ini lahirnya di luar Nusantara, di luar Indonesia. Jadi ketika dia datang di sini dan dipeluk oleh masyarakat penduduk Indonesia dengan keyakinannya, imannya masing-masing, ini juga benar tidak seperti saya tidak mungkin memberi contoh yang lain ya, artinya dari kami. Benar bahwa ketika kita menjadi masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia mencintai Indonesia, bukan mencintai Tiongkok, ya kan? Walaupun kita beragama Konghucu, gitu kan? Jadi kita mencintai Indonesia yang sangat luar biasa. Lahir di sini, mudah-mudahan juga kita berdoa meninggal di sini. Indonesia yang sangat kita cintai, yang sangat beragam. Maka saya juga senang dengan frasa bukan hanya moderasi beragama, tapi misalnya satu contoh ya Pak Kiai ya, Islam Nusantara, ya kan? Islam yang damai, yang mencintai Nusantara dan Indonesia, bukan yang lain misalnya kan. Nah seperti itu. Jadi hal-hal yang baik ini juga termasuk dari apa yang dilakukan oleh kita bersama di forum ini. Saya sangat menghargai RRI untuk membuat acara ini, artinya ternyata responnya luar biasa. Banyak pertanyaan dan juga tentu banyak didengar oleh pemirsa. Ini kita harus hargai. Mudah-mudahan ini juga selalu kita gaungkan karena detik per detik media sosial, era digital itu luar biasa, itu soal intoleran yang menyerang agama lain, kemudian isu apa saja digoreng luar biasa. Seperti misalnya teman-teman kita di Tondano yang punya museum Holocaust itu ya, teman-teman saya punya teman baik itu Rabi itu Yakob Baruf itu dari Yahudi. Artinya setiap isu kita harus cepat tangkap. Kalau kita terlambat, ini akan membesar. Perbedaan ini akan membesar dan akan saling membenci. Dan yang terakhir, saya ingin mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan, Pak Kiai dan umat Muslim, saudara-saudara semua, juga Pak Pendeta memperingati Paskah yang luar biasa. Semoga ini juga menjadi bukti keindahan dalam moderasi beragama, menghargai perbedaan dan keberagaman. Terima kasih. Terima kasih ya Wansi Sofyan. Kemudian Pendeta Alfred Saroni, silakan Pendeta. Ya baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Pertama saya harus katakan bahwa kita bersyukur bahwa kita masing-masing memiliki keyakinan atau kita masing-masing memiliki agama. Bagaimana kalau kita tidak memiliki agama? Dengan tanda petik bahwa sedangkan orang seberagama masih ada yang salah mempergunakan agama gitu ya. Yang kedua adalah kita harus saling menghargai keperbedaan karena berbeda itu indah. Ya, saya akan sangat senang kalaupun kita tidak diundang seperti ini ya, kita tidak akan saling terbuka. Dan karena itu saya mau mengatakan mari kita terbuka ketika ada persoalan apalagi berkaitan dengan agama. Apalagi kasus-kasus tadi ya, kemudian kita menghadirkan Pak Kiai, Pak Pendeta sehingga mungkin dari pihak yang bertikai akan berdamai. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus menghormati setiap orang yang punya keyakinan. Kalau kita menghormati mereka, mereka pun akan menghormati kita. Yang keempat, kalau kita berbeda itu berarti kita harus saling melengkapi, bukan saling menghancurkan. Selamat berpuasa bagi umat Muslim dan selamat memasuki Paskah, menikmati kebesaran Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Alfred Daleno, dan yang terakhir Kiai Haji Abdul Ghafur Ketua MUI Sulawesi Utara. Silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih pada Pak Toar dan Pak Ibu yang terakhir. Jadi memang beragama ini
tujuannya untuk saling menenangkan satu sama lain, untuk menjaga, untuk menghormati. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh kita terdahulu, Gus Dur, Megawati, itu memang agama yang ada di Indonesia ini, ada agama itu sama juga ajarannya dengan apa yang ada di luar Indonesia. Hanya yang berbeda adalah budaya. Ya, oleh karena itu, seperti apa yang disampaikan oleh Mega, beragama Islamlah, ya, bukan beragama seperti umpama Arab, ya, sebab budaya Arab beda. Betul. Walaupun, tapi kita umat Islam Indonesia beragamalah sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia, itu maksudnya. Betul. Sebab beda budaya, agama sama, tapi budayanya sama. Orang Konghucu di sini ya beda, ya sama ajarannya, tapi beda budayanya. Nah, jadi dalam pelaksanaan ajaran agama juga ada beda-beda sedikit, ya kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau kita semua hidup di Indonesia ini, agama apa saja mengikuti budaya, ya, yang ada di Indonesia ini, insya Allah ya kita akan hidup tentram damai, ya. Alangkah indahnya hidup rukun dan damai. Nah, itu suatu lagu yang saya senang sekali. Nah, betul. Bahkan saya sudah jadikan satu lagu wajib bagi Badan Kerjasama Antarumat Beragama. Nah, saya pernah juga lagukan bersama-sama tokoh agama Sulawesi Utara di waktu kita konferensi umat beragama di Jakarta. Orang Manado semua kumpul orang bernyanyi bersama-sama ya. Mudah-mudahan ada di Indonesia seperti itu. Jadi demikian barangkali. Jadi saya ucapkan terima kasih pada RRI sudah bisa melaksanakan event ini. Ya, saya mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan kepada kaum muslimin wal muslimat yang ada di Sulawesi Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya, dan juga kita tak lupa mengucapkan selamat merayakan Natal, bukan Natal, Paskah bagi kaum Kristiani yang saat ini juga bersamaan dengan bulan suci Ramadan. Demikian, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih untuk Bapak-bapak narasumber pagi hari ini dalam forum Kawa pagi. Ada Kiai Haji Abdul Wahab Abdul Ghafur, Ketua MUI Sulawesi Utara, kemudian juga Wensi Sofian Jimmy Yosadi SH, Dewan Rohaniawan dan Pimpinan Pusat Majelis Tinggi Agama Konghucu seluruh Indonesia, dan Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK, Ketua Tim Kerja Multimedia Sinode Gepim dan Sekretaris DPW MUKI Sulawesi Utara. Dan untuk Anda pendengar yang sudah bergabung juga terima kasih. Keragaman memang diyakini sebagai kehendak Tuhan dan tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Mencipta juga, bukan untuk ditawar, melainkan untuk diterima. Moderasi beragama, Harmoni Nusantara. Saya Steve Kolibung, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Hari